Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Seorang pemuda yang mengenakan topi jerami terombang-ambing di tengah lautan dengan perahu kecilnya. Pemuda bernama Monkey D. Luffy itu tengah memulai perjalanan untuk menjadi raja bajak laut. Sayangnya di hari pertama petualangan, perahu Luffy bocor. Ia pun harus mengungsi dengan berlindung dalam sebuah tong kayu dan mengapung di lautan hingga terlelap. Ketika terbangun, Luffy sudah berada di dalam gudang penyimpanan anggur kapal bajak laut Alvida. Ia disambut oleh Koby, salah satu kru bajak laut Alvida yang terkejut dengan kehadirannya. Koby rupanya pemuda yang canggung, penakut, dan tidak menyukai bajak laut. Ia menjadi anak buah Alvida karena dipaksa. Koby mengungkapkan keinginannya untuk menjadi seorang marinir yang bisa melindungi penduduk lemah. Mendengar itu, Luffy pun mengajak Koby untuk membebaskan diri dari Alvida dan menggapai impiannya. Namun Koby menolak karena merasa hal tersebut mustahil. Ia pun menyuruh Luffy untuk segera kabur karena saat itu Alvida dan krunya sedang tertidur. Nahas, Alvida terbangun dan menangkap basah Luffy dengan Koby. Pertarungan pun terjadi antara keduanya, yang semakin sengit ketika Alvida menyadari bahwa Luffy merupakan manusia karet yang pernah memakan buah iblis. Buah iblis adalah buah terlarang yang bisa mengubah seseorang menjadi manusia berkekuatan khusus, namun kelemahan para pemakan buah iblis adalah air. Ketika berada di dalam air atau diserang dengan air, mereka tidak akan berdaya. Pertarungan pun dimenangkan oleh Luffy setelah ia melayangkan pukulan kerasannya pada Alvida. Ia lalu kabur bersama Koby menggunakan perahu kecil dan berusaha untuk mencari peta Grand Line, jalur yang diakini tempat harta karun One Piece berada. Siapapun yang ingin menjadi raja bajak laut harus bisa menemukan One Piece ini. Keesokan harinya, Luffy dan Koby sampai di Shells Town, kota sekaligus cabang marinir ke-153 yang dipimpin oleh Kapten Morgan, seorang marinir bertubuh besar dengan rahang logam dan kapak di sebelah tangannya. Luffy dan Koby lantas mengunjungi sebuah bar untuk makan, namun tak disangka terjadi perseteruan kecil di sana. Perseteruan tersebut terjadi antara seorang pemburu bajak laut, Roronoa Zoro, dan anak laki-laki dari Kapten Morgan yang bernama Helmeppo. Walau Helmeppo ciut di hadapan Zoro, ternyata ia mencoba menjebak sang pemburu bajak laut untuk menghadap ayahnya, dengan dalih menjual hasil buruan yang dimiliki Zoro. Zoro yang mengira bisa menjual buruannya pada Kapten Morgan malah berakhir menerima hukuman dijemur di lapangan pangkalan marinir selama 7 hari atas dakwaan penyerangan terhadap marinir. Esok paginya, Luffy mencoba menyelinap masuk ke pangkalan marinir untuk mencari peta Grand Line. Ia pun melihat Zoro yang tengah diikat dan dijemur di lapangan. Tentu saja, Luffy membantu Zoro lepas dari hukuman itu, ia bahkan menawari Zoro untuk menjadi anggota kru bajak lautnya. Sayang, Zoro menolak, tapi Luffy tidak kecewa sama sekali. Luffy akhirnya sampai di gudang peta pangkalan marinir dan bertemu seorang gadis yang menyamar menjadi anggota marinir. Rupanya gadis bernama Nami itu juga sedang mencari peta Grand Line di sana. Meski awalnya sempat beradu argumen, keduanya lalu bekerja sama untuk mencari barang incaran mereka di kamar Kapten Morgan setelah gagal menemukannya di gudang peta. Luffy dan Nami pun berhasil menyusup ke kamar Kapten Morgan dan menemukan brankas tempat peta tersebut disimpan. Namun, ketika mereka hampir berhasil, Kapten Morgan datang. Untungnya, Luffy sempat melarikan diri walau harus terjun bebas dengan brankas di tangannya bersama Nami. Nahas, mereka sudah disambut oleh para marinir yang bersiap menyerang ketika mendarat. Pertarungan mereka melawan para marinir cukup mudah, terutama ketika Zoro hadir untuk membantu. Namun, tak lama Kapten Morgan ikut bergabung melawan mereka. Setelah menyelesaikan urusan dengan Kapten Morgan, ketiganya bergegas membawa brankas berisi peta Grand Line menuju kapal Nami, dan disitulah Helmeppo muncul menodongkan senjata untuk mencegah keberangkatan mereka. Beruntung, Koby menghajar Helmeppo dari belakang hingga pingsan.
Luffy lantas mengajak Koby untuk bergabung dan segera pergi dari Shells Town sebelum marinir Angkatan Laut menangkap mereka, tapi Koby menolak. Koby memilih untuk mulai menggapai mimpinya sebagai marinir, yang berarti memiliki jalan berseberangan dengan Luffy. Meski demikian, Luffy menghargai keputusan Koby bahkan memberinya dukungan. Setelah berhasil mendapatkan peta Grand Line, Luffy, Zoro dan Nami berlayar di laut dengan tenang, sampai akhirnya sebuah kapal bajak laut mendekati mereka dan membuat ketiganya pingsan. Luffy pun mencoba mengamankan peta Grand Line dengan menelannya, sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Ketika tersadar, mereka berada di tengah arena sirkus dan ditonton oleh banyak orang yang kakinya diborgol. Rupanya para penonton tersebut merupakan penduduk kota Orange Town. Kota ini hancur oleh teror bajak laut Buggy, orang sama yang menculik Luffy, Zoro, dan Nami. Para penduduk ini dipaksa untuk menonton pertunjukan Buggy, sang bajak laut badut yang sangat narsistik. Buggy menculik Luffy setelah mendapatkan kabar dari salah satu krunya tentang keberadaan peta Grand Line. Menolak untuk memberikan peta Grand Line, Nami dan Zoro ditahan di Bactage, sementara Luffy yang berada di panggung utama, mulai ditindas oleh Buggy. Tentu saja Luffy melawan, bahkan ia bisa lepas dari penindasan tersebut dan membuat Buggy kesal. Buggy yang murka kemudian menunjukkan identitas aslinya sebagai manusia yang juga pernah memakan buah iblis. Walau sempat terpojok, Luffy akhirnya bisa mengalahkan Buggy berkat bantuan Zoro dan Nami yang berhasil kabur dari tahanan di Bactage. Peta Grand Line juga terselamatkan dari genggaman Buggy. Mereka lantas keluar dari Orange Town dan melanjutkan perjalanan. Pelayaran mereka yang tenang kembali terganggu ketika kapal Nami mengalami kebocoran. Terpaksa ketiganya harus menepi di daratan terdekat sekaligus mencari kapal baru. Mereka pun sampai di Kepulauan Gecko dan mendatangi desa Sirup untuk mendapatkan kapal baru. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan pria muda bernama Usopp, yang mengatakan bahwa kapal-kapal yang diproduksi di desa itu dikelola oleh teman baiknya, Kaya. Usopp pun mengajak Luffy untuk menemui Kaya. Luffy, Zoro, Nami dan Usopp awalnya tidak disambut baik oleh para pelayan Kaya, sampai akhirnya Kaya datang dan dengan hangat menyambut mereka. Bahkan, Kaya memberikan mereka kesempatan untuk mandi, berganti pakaian, dan menyantap makan malam di rumahnya karena hari itu bertepatan dengan pesta ulang tahun Kaya. Sayang, di umur legal Kaya yang ke-18 ini, kesehatannya semakin memburuk. Wajahnya yang pucat menandakan bahwa gadis ini sakit keras. Kaya juga hidup hanya ditemani para pelayannya, salah satunya Klahadore, pelayan yang paling setia pada Kaya setelah gadis itu hidup sebatang kara. Namun, Kaya tidak mengetahui kalau ternyata Klahadore memiliki rencana jahat terhadapnya. Usopp yang mengetahui rencana keji Klahadore mencoba beritahu Kaya, tapi Kaya tak mempercayainya karena yakin kalau Klahadore tidak mungkin akan melakukan hal-hal buruk. Namun tepat tengah malam, waktu pengeksekusian rencana Klahadore pun tiba. Kaya akhirnya menyadari kalau ucapan Usopp benar. Sayangnya, kini bala bantuan sudah berkurang karena Luffy tengah tak sadarkan diri akibat keracunan. Zoro juga berada di dalam sumur setelah dijebak oleh Klahadore. Hanya Usopp dan Nami yang bebas berkeliaran untuk membantu Kaya. Apakah Kaya bisa selamat dari rencana pelayannya yang jahat itu? Cerita kru topi jerami berlanjut setelah mereka resmi mendapatkan kapal Going Merry milik keluarga Kaya. Luffy dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan, bahkan mengajak Usopp untuk bergabung sebagai kru. Nahas, mereka kembali diserang oleh pasukan marinir yang dipimpin oleh Garp, wakil Laksamana Angkatan Laut, juga Koby yang sudah bergabung sebagai anggota marinir. Beruntung, kru topi jerami berhasil melarikan diri dari kejaran Garp, yang ternyata memiliki kedekatan keluarga dengan Luffy. Mereka lantas mengunjungi restoran mengapung Baratie untuk beristirahat sekaligus mengisi perut. Sampai di Baratie, waktu tenang kru topi jerami kembali terusik setelah seorang pendekar pedang bernama Dracule Mihawk mencoba mencari Luffy. Rupanya Mihawk mencari kapten kru topi jerami atas perintah Garp.
Zoro yang mengenal sosok Mihawk pun mencoba menantangnya berduel. Di sisi lain, kelompok manusia ikan di bawah pimpinan Arlong juga datang ke Baratie dan membuat keributan. Di tempat ini jugalah kru topi jerami mulai bertemu Sanji, seorang koki Baratie yang memiliki kemampuan bertarung cukup baik. Kedatangan Arlong ternyata juga bertujuan untuk mencari kru topi jerami dan merebut peta Grand Line yang mereka punya. Rupanya, seorang informan dari Arlong membocorkan rahasia ini sekaligus lokasi mereka. Siapakah informan tersebut? Apakah kru topi jerami berhasil mengalahkan Arlong dan mengamankan peta Grand Line? Menjadi episode terpenting dari serial ini dan akan mengadaptasi keseluruhan alur Arlong Park. Para kru menuju kampung halaman Nami dari Baratie. Kamu akan diajak mengenal lebih dalam latar belakang Nami beserta momen-momen masa kini di kampung halamannya. Episode ini akan dikemas dengan adegan ikonik, pertarungan hebat, dan banyak emosi saat kru topi jerami datang untuk menyelamatkan Nami. Nami kembali bergabung dengan kru topi jerami. Mereka kemudian menuju Logwe Town. Oleh karena itu, episode terakhir akan mengadaptasi salah satu arc penting yang dikenal sebagai Logwe Town Arc. Sebuah peristiwa penting akan terjadi, mendefinisikan ulang cerita dalam serial live action. Kru bajak laut OP jerami di One Piece lahir. Kamu akan melihat koleksi pedang Zoro bertambah dan tentunya kapal ikonik Going Merry yang dilengkapi dengan pohon jeruk Nami mulai mengembangkan layarnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like dan jika kalian punya saran tentang video kedepannya kalian bisa berkomentar di video ini.